Kehilangan orang yang dikasih adalah peristiwa yang sulit untuk diterima, apalagi ketika orang yang dikasih tersebut meninggal dengan cara yang tragis. Namun keluarga yang sempat terpuruk atas meninggalnya anak tunggal tercinta Ade Sara bisa membuktikan bahwa mereka kini bisa menerima dan bahkan mengampuni pelaku yang telah merenggut nyawa anaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehilangan putri satu-satunya di dalam keluarga membuat keluarga Suroto dan Elizabeth sempat merasa terpuruk. Sedih, kecewa, dan marah selalu menyelimuti perasaan mereka selepas meninggalnya putri semata wayangnya, Ade Sara. Ade Sara mengalami penganiayaan yang berujung pada tindakan pembunuhan oleh teman dekatnya sendiri pada bulan Maret 2014 lalu. Motif pembunuhannya terlihat sederhana, yaitu kekecewaan, sakit hati, dan cemburu, namun akhirnya merenggut nyawa seseorang. Meski awalnya berat melepas kepergian sang anak, seiring bergulir waktu, Elizabeth dan Suroto mulai menapaki hidup dengan rasa syukur. Mereka mulai bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Berkat dukungan keluarga dan komunitas rohani, Suroto dan Elizabeth tidak hanya mampu berbesar hati, bahkan kini bisa memaafkan kedua pelaku. Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian Allah itu kasih, akulah dia, aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku, dengan rohku aku hembuskan. Jadi kamu kuat. Tuhan tunjuk saya, bilang saya kuat. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan segala macam kebaikan. Jadi Tuhan juga yang memampukan kita untuk dapat melakukannya gitu. Tuhan mengizinkan kami mengalami kedukaan, tapi Tuhan juga memberikan kita jalan keluar sehingga kita sanggup untuk melewati masa-masa yang tidak gampang ini. Kehilangan anaknya yang tunggal yang tidak dapat digantikan adalah kesedihan yang sangat besar. Namun, mereka tetap berjuang dan memilih untuk memaafkan. Mengampuni dan mengasihi juga bukanlah hal yang mudah. Namun mereka telah membuktikan bahwa kasih melumpuhkan rasa benci dan dendam yang mungkin timbul ke atas dasar sakit hati. Tim Liputan DAI TV. Merantau ke ibu kota demi merubah nasib, namun tak disangka kenyataan berkata lain. Kemiskinan masih ia rasakan hingga saat ini. Namun ketakberdayaan tidak membuat Mahyudin menyerah pada keadaan. Perjuangan hidupnya pun ia tuangkan dalam catatan kecil Udin. Seperti apa kisah Mahyudin? Berikut liputan selengkapnya. Tambora merupakan daerah di wilayah Jakarta Barat dengan jumlah penduduk yang padat. Kawasan ini memiliki penduduk sebesar 41.586 jiwa dan merupakan kecamatan terpadat di Asia Tenggara. Banyak warga dari berbagai wilayah di Indonesia yang tinggal dan mencari kehidupan lebih baik di sini. Merantau ke ibu kota dengan tujuan ingin merubah nasib, namun kenyataannya berkata lain. Salah satunya ialah Mahyudin. Awalnya, ternyata setelah saya terjun di Jakarta ini, benar kata pepatah, kejamnya ibu tiri tidak sekejam ibu kota. Di rumah inilah Udin tinggal berdempetan bersama mertua, sanak saudara, dan anak-anaknya. Ironisnya, Mahyudin tinggal bersama keluarganya yang berjumlah 61 orang di sebuah rumah 2 lantai berukuran 60 meter persegi. Rumah yang minim akan sirkulasi udara, gang yang sempit, dan kebersihan lingkungan yang tak terjamin, mau tidak mau harus ia rasakan. Penghasilannya sebagai seorang supir bajai untuk saat ini tidak memungkinkan ia dan keluarganya untuk pindah dari lingkungan ini. Tawaran untuk menjadi seorang entertainer pernah ia rasakan. Dengan berbekal akting yang seadanya, ia mencoba mencari peruntungan di bidang ini. Namun alih-alih mendapat penghasilan, ia justru diminta untuk membayar sebesar 1 juta rupiah oleh sebuah agensi pencari bakat. Karena tak sanggup untuk membayar, impiannya untuk merubah nasib kandas di tengah jalan. Namun Mahyudin yang akrab disapa Udin ini tak pernah menyerah dan berlarut dalam kesedihan. Ia tetap bersemangat dan kembali menjalani profesinya sebagai supir bajai demi sesuap nasi untuk istri dan anak-anaknya. Sejak pagi hingga malam hari, Mahyudin dan bajainya beroperasi untuk mencari penumpang. Di sela-sela waktunya, ia menyempatkan diri untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Pendidikan untuk anak adalah hal utama bagi Mahyudin, agar anaknya dapat tumbuh cerdas dan tak hidup dalam kesulitan seperti yang ia rasakan saat ini. Mahyudin adalah salah satu potret pengadu nasib di ibu kota. Ketegarannya dan kegigihannya untuk berjuang menghadapi sulitnya kehidupan adalah inspirasi bahwa hidup bukan untuk kalah dan menyerah. Tim Liputan DAI TV.
Baik, ini salah satu potret perantau ya di ibu kota yang mungkin kurang beruntung. Kamu juga sebagai perantau gimana melihatnya? Jangan menyerah. Jangan menyerah ya, Tetap karena harus hidup bukan semangat. untuk kalah dan menyerah ya, Ya, Bet, ya. bukan hasilnya yang mau kita lihat ya, tapi lebih kepada prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Oke, dan jangan pernah berhenti sebagai pemenang ya. Jangan pernah berhenti. Menyenangkan sekali dan sangat inspiratif. Baik, kita beralih ke informasi lain. Tinggal di lingkungan yang aman dan nyaman adalah hak semua anak, tidak terkecuali anak dengan kanker. Inilah yang menjadi dasar Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia mendirikan rumah singgah serta sekolah bagi anak dengan kanker dari seluruh wilayah Indonesia. Inilah keseharian anak-anak dengan kanker di rumah singgah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI. Tidak berbeda dengan anak-anak sehat lainnya, di sini mereka juga bisa tidur dengan nyaman, serta makan dan berkumpul bersama dengan teman dan keluarga. Seringkali, anak-anak di YKKI juga mendapat kunjungan dari berbagai komunitas yang ingin berbagi semangat dengan mereka. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dari Sekolah Pelita Harapan ini. Yang pertama kan mungkin dari kelompok saya, mereka tuh kan masih kecil-kecil gitu kan, tapi mereka udah mengalami hal yang berat banget buat mereka. Jadi buat saya sih kita harus menunjukkan satu apresiasi buat mereka karena mereka udah kayak fighter gitu. Ya, kehidupan layaknya anak-anak pada umumnya inilah yang dihadirkan oleh YKKI, yang menampung anak-anak dengan kanker dari seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini, di rumah singgah YKKI di Jakarta menampung sebanyak 31 anak dan 43 pendamping anak. Jadi tidak jarang anak itu gagal pengobatannya bukan karena penyakit kankernya, tetapi karena komplikasi yang lain. Dia ketularan karena selama naik angkutan umum ya, ketularan penyakit-penyakit lain, ataupun anak sendiri nggak kuat tubuhnya. Justru itu kita himbau, kalau memang mau tinggal di sini silahkan kita perbolehkan. Karena itu juga kita memberikan jaminan bahwa kalau tinggal di sini itu nutrisi pasti baik karena kita siapkan makanan-makanan itu. Atmosfer, suasana juga nyaman, mereka bisa bermain, bahkan kami juga menyediakan sekolah. Tidak hanya menyiapkan rumah singgah, YKKI juga menyediakan pendidikan formal bagi anak-anak di sana. Walaupun kebanyakan datang dari luar kota, YKKI memiliki cara tersendiri agar anak-anak tetap dapat ikut ujian dan mendapatkan rapor dari sekolah asal mereka. Dengan pelayanan yang holistis, banyak orang tua atau pendamping anak yang merasa terbantu. Mereka tidak dipusingkan dengan perjalanan pulang pergi ke rumah sakit, dan anak pun dapat menerima pendidikan di sini. Sangat terbantu sekali, karena kan kita memang dari daerah jauh, tidak mungkin kita pulang dalam waktu yang cepat kan, jadi kita tetap di sini, kita diterima dengan baik, kita mendapat semuanya keperluan kita, kebutuhan kita dipenuhi semua. Sejak berdiri tahun 2006, kini YKKI tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Pekanbaru. Kedepannya, YKKI ingin semakin banyak membantu menyelamatkan anak-anak dengan kanker di Indonesia. Yeremia Tera, Yoga Pratama, Dai TV. Bagi Anda yang ingin berlibur dengan pemandangan yang indah dan suasana yang tenang, rekomendasi redaksi kami kali ini bisa menjadi pilihan. Wisata alam Sangiang tak hanya menawarkan keindahan alam, namun juga menjadi tempat rekreasi dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota. Kekayaan sumber daya alam di Banten menjadi daya tarik sendiri untuk para wisatawan sebagai salah satu pilihan tempat wisata untuk mengisi waktu liburan atau akhir pekan. Salah satu tempat yang menarik perhatian ialah Pulau Sangiang yang terletak di Selat Sunda. Pulau ini termasuk dalam administrasi pemerintahan wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Pada pagi hari, suasana di pantai sangat tenang. Semilir anginnya yang sejuk seolah ikut menenangkan hati para pengunjung. Selain pantai yang indah, Taman Wisata Alam Sangiang ini juga memiliki hutan yang asri dan pemandangan yang indah. Salah satu yang menarik perhatian adalah hutan homogen. Ya, ini termasuk hutan homogen, artinya klasifikasi hutan ada heterogen dan homogen. Namun ini terjadi nampaknya dari sebuah proses suksesi alami.
proses suksesi alami. Artinya sebuah proses pembentukan hutan dari tidak adanya vegetasi menjadi bervegetasi, artinya dari non klimak menjadi klimak. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangiang ini dimanfaatkan potensinya tanpa mengganggu atau merusak ekosistem di dalamnya, sehingga Taman Wisata Alam ini sangat indah pemandangannya. Hutan di Pulau Sangiang terdiri dari beragam, tak hanya hutan homogen saja, namun terdapat hutan mangrove, pegunungan, dan terdapat dominasi pohon yang beragam. Beragam jenis pepohonan vegetasi hutan pegunungan dataran rendah dapat menghiasi pandangan mata Anda. Rimbunnya dedaunan menuduhkan perjalanan Anda saat berkunjung ke sini. Pulau Sangiang berada di ketinggian 0 hingga 155 meter di atas permukaan laut. Di bukit sebelah barat Pulau Sangiang terdapat sebuah tower rambusuar yang dibangun oleh Departemen Perhubungan Laut Distrik Navigasi sejak sekitar tahun 2000. Tower rambusuar ini berguna sebagai sarana bantu navigasi pelayaran. Tower rambusuar ini memiliki 120 anak tangga dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Pesona Pulau Sangiang tampak jelas saat Anda berada di ketinggian ini. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaitv. Akhir kata, saya Asti Adika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.